Waalaikumsalam. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak soleh soleha, sehat, cerdas, ceria, berprestasi. Yes. Selamat pagi anak soleh soleha. Jumpa lagi dengan Bunda Romla. Kali ini Bunda akan bercerita tentang Nabi. Kira-kira Nabi siapa ya? Nah, kali ini Bunda Romla akan bercerita tentang Nabi Ismail dan asal mula air Zam-Zam. Anak-anakku sayang, kita sebagai umat muslim kemarin telah merayakan yang namanya Hari Raya Idul Adha, di mana di Hari Raya Idul Adha itu banyak sekali peristiwa bersejarah, terutama di kota Mekah, di mana kota Mekah itu adalah tempat orang-orang Muslim melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Nah, anak-anakku sayang, di sana itu ada tempat yang namanya Sumur Zam-Zam. Kalau orang melaksanakan ibadah haji, pasti akan menjumpai yang namanya air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah air yang sangat jernih, air yang melimpah ruah, dan sampai saat ini airnya tidak habis. Dengarkan cerita Bunda ya tentang Nabi Ismail dan asal mula air Zam-Zam. Nah, kisah ini bermula ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk memindahkan istri dan anaknya, yaitu Siti Hajar dan Ismail, untuk pindah ke kota Mekah. Lalu mereka pun bersiap-siap membawa perbekalan. Mereka pun berangkat, berjalan dan terus berjalan sampai di suatu tempat di mana di situ hanya ada gurun pasir yang sangat luas. Di situ tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, hanya ada gurun pasir yang luas. Sesampainya di tempat itu, Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka. Lalu Siti Hajar pun bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tidak menoleh sedikit pun. Lalu Siti Hajar pun bertanya lagi, "Wahai Ibrahim, apakah yang kau lakukan ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala?" "Iya, wahai istriku Siti Hajar. Yang kulakukan ini adalah merupakan perintah Allah." "Baiklah, wahai Ibrahim. Kalau ini memang perintah Allah, saya ikhlas menjalaninya. Allah pasti akan memberi rizki dan akan mencukupi kami." Lalu pergilah Nabi Ibrahim. Sesampainya di balik bukit, Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah sambil menengadahkan kedua tangannya. "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku
di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Setelah berdoa, Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan kota Mekah. Selang beberapa hari kemudian, perbekalan yang dibawa Siti Hajar pun habis. Siti Hajar pun berkata pada anaknya, "Sabarlah anakku, janganlah engkau menangis. Ibu akan mencarikan air untukmu." Sambil berkata, Siti Hajar pun berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, tapi tidak dijumpai sedikit air pun. Setelah itu, Siti Hajar pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini yang sedang berada dalam bahaya kematian. Sesungguhnya kami bertambah lemah dan bertambah payah. Aku yakin bahwa Engkau akan menolong kami, ya Allah." Setelah itu, ia pun berlari-lari lagi, menaiki dan menuruni bukit sampai 7 kali. Lalu tiba-tiba terdengar suara malaikat Jibril. "Wahai Siti Hajar, letakkanlah Ismail di atas tanah dan hentakkanlah kaki Ismail di atas tanah." Lalu Siti Hajar pun meletakkan Nabi Ismail di atas tanah dan menghentakkan kaki. Lalu apa yang terjadi, anak-anak? Ternyata yang terjadi dari hentakan kaki Ismail itu, keluarlah air yang melimpah ruah. Airnya mengalir kemana-mana dan sangat jernih. Setelah itu, minumlah Siti Hajar dari air itu, dan Ismail pun begitu. Terdengarlah suara malaikat Jibril, "Zam-zam, zam-zam," yang artinya adalah kumpul-kumpul. Lalu air itu pun berkumpul menjadi sebuah sumur. Selang beberapa waktu kemudian, datanglah suku Jurhum ke mata air tersebut dan meminta izin ingin meminum air tersebut. Dan Siti Hajar pun mempersilahkan mereka untuk memanfaatkan air tersebut. Lalu suku Jurhum pun tinggal bersama Siti Hajar di Mekah itu. Selang beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim datang mengunjungi Siti Hajar dan Nabi Ismail. Betapa terkejutnya Nabi Ibrahim ketika melihat tempat yang ia tinggalkan dulu adalah gurun pasir yang gersang, sekarang sudah menjadi kota yang subur dan makmur, yang di dalamnya terdapat sumber mata air yang melimpah ruah. Seketika itu pula Nabi Ibrahim memuji kebesaran Allah, karena Allah telah mengabulkan doa-doanya untuk mencukupi rizki istri dan anak. Demikian cerita dari Bunda. Terima kasih sudah mendengarkan, anak-anakku soleha. Sebelum
pertemuan ini diakhiri, Bunda mau menyanyikan lagu Sumi-Sumi. Ayo nyanyi bersama ya. Sumi, 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 air, 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 kumpul, kumpul, kumpul di kaki Ismail. Ibrahim ayahnya, Siti Hajar ibunya, berlari 7 kali Safa ke Marwah. Ibrahim ayahnya, Siti Hajar ibunya, berlari 7 kali Safa ke Marwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.